Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para follower, subscriber, liker, supporter Kangguru Kreasi, selamat berjumpa di channel ini. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Pada kesempatan kali ini Kangguru akan sedikit menerangkan kembali perpaduan antara balong tanah dengan balong terpal yang sudah Kangguru tata sedemikian rupa. Nah, ini adalah balong utama, yaitu balong terbuat dari tanah. Pinggirannya ya dibikin dengan cara pondasi batu, lalu dasarnya ini tanah. Memiliki keunggulan yang luar biasa besar. Terjadi di balong ini ekosistem balong yang sangat harmonis, serasi dan saling mendukung untuk tumbuh kembangnya ikan-ikan yang sehat. Jadi kita kalau memiliki balong tanah seperti ini bisa dimanfaatkan untuk budidaya ikan, baik nila maupun ikan mas. Nah, ini balong utama ini dasarnya adalah tanah. Di tanah ini tentu terdapat banyak pakan alami yang bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ikan kita. Jadi dalam hal ini kita jika belum memiliki modal yang memadai untuk membuat balong sistem vlog ya, biovlog ya, kita jangan berkecil hati. Banyak keuntungan kelebihan daripada balong tanah seperti ini. Kita bisa bikin keramba seperti ini ya. Ini adalah jaring yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk penyimpanan ikan-ikan yang kita klasifikasi baik ukurannya maupun jenis ikannya. Ada banyak ikan-ikan nila ukurannya 4 ekor 1 kilogram, seperti yang ditayangkan pada video-video yang lalu ya. Ini jika diserok ini banyak sekali ikan-ikan yang besar nila dicampur dengan yang bibit, nggak apa-apa ya. Jadi kurang lebih 10 kg di sini ikan-ikan nilanya banyak ya di sini. Nah, belum bermunculan ya kebetulan ya. Coba ya, di sini banyak sekali. Kalau diserok ini adalah tempat pemberokan ikan. Manakala orang yang mau beli ikan mudah untuk mengambilnya karena ini di sistemnya di sistem jaring seperti ini. Nanti kalau ada yang mau beli tinggal diangkat aja jaringnya. Stok ikan kita manfaatkan balong-balong terpas seperti ini. Nah, di atasnya cuman dibikin bambu-bambu supaya mencegah tidak terjadi atau adanya serangan dari burung, serangan mungkin ular, mungkin apalah, atau mungkin suka loncat ikan ya. Jadi dibikin oleh Kangguru penutupnya seperti ini, dan ini sedikit terbuka ya. Di dalamnya ada eceng gondok tuh ya. Nah, kita coba taburkan ini. Tuh kan. Ini ikan-ikannya. Ini adalah stokis ikan di sini. Ikannya besar-besar di sini saudara-saudara ya. Jadi ini stok. Manakala di balong ini untuk pelayanan konsumen ini sudah habis, maka kita ambil dari sini nih ya. Ini dibesarkan terus ini ya. Jadi semakin besar tentu ukuran ikan dalam 1 kilonya akan semakin berkurang ya jumlahnya, dari 4 ekor jadi 3 ekor karena tambah besar badannya. Nah, ini sebagai upaya kita memanage ya, mengelola ikan untuk penjualan skala rumahan lah ya. Ini bisa melayani konsumen
baik tetangga, melalui WA group atau melalui Google Map ya, kita pasang juga bahwa kita ini sebagai peternak atau tersedia tempat ini kita ini adalah penjualan ikan ya. Nah, ini adalah cara pengelolaan bisnis ikan skala rumahan ya. Di sini tempatnya kita kasih makan. Nah, selama dikasih makan tentu dia semakin lama semakin besar ya. Kita kasih makan pagi dan sore hari ya. Nah, nanti ini ikan-ikannya ya. Oh, luar biasa ini. Nah, dari mana ikan-ikan ini? Ikan-ikan yang besar ini adalah dipanen dari kolam pokok yang ini, kolam besar ini. Karena di kolam besar ini oleh saya ditanam atau ditabur benih-benih ikan yang ukuran ya sekitar usia 1 bulan ya. Jadi 3-4 bulan ini dipanen menjadi besar-besar ya, 4 ekor 1 kilogram ya. Nah, jadi nanti setelah ikan besar layak konsumsi maka dipindahkan ke stok ikan atau bank ikannya di sini, bank ikan ya. Nah, di sini juga banyak ikan-ikan yang besar, ada kurang lebih 30-40 kg di sini ya. Di sini ya. Nanti kita buktikan di segmen video yang lain ya, jika Anda tidak percaya ya. Jadi nanti ada saatnya saya membuatkan konten di khusus kolam terpal yang besar ini nih ya. Jumlah ikannya sekitar 30 kilo sampai 40 kg di sini ya. Ini adalah tempat penyimpanan, penampungan atau pemberokan ikan-ikan kebul nih, ikan-ikan kecil tuh ya. Jadi ikan-ikan kecil ini lewat saluran ini adalah dari sini, dari kolam yang besar ini, ikannya yang kecil-kecil itu yang masih debu itu masuk ke lubang ini. Udah masuk itu terjaring, terperangkap di tempat ini. Dan di tempat ini tuh ada ikan-ikan kecil ya. Nanti kalau kasih pelet ini yang sudah hancur, jadi kasih peletnya hancurin dulu. Ini untuk makanan-makanan ikan yang masih kecil-kecil itu tuh ya. Jadi kalaupun tidak dikasih makan, ini tempat ini sudah kaya dengan makanan dari saluran pembuangan ini ya, yang masuk dari atas ini masuk ke sini. Langsung menjadi pakan ikan yang kecil-kecil di sini. Jadi jangan khawatir tidak dikasih makan juga ini. Debu-debunya banyak ya di sini. Dan yang masih kecil-kecil. Jadi terperangkap di sini. Nanti sudah seukuran agak besar tuh, yang tidak agak besar seperti itu tuh. Nanti kita pindahkan juga. Pindahkan ke balong yang itu. Yang lebar ini nanti kita pindahkan ke situ ya. Jadi ini sistem atau cara pengelolaan kanguru dalam berbisnis ya, mencari sampingan lah dengan usaha ikan ini. Karena saya sendiri kanguru sebentar lagi resign dari pekerjaan ya, menjadi civil servant ya, jadi pensiunan PNS ya, pensiunan guru. Sebentar lagi, sebulan lagi nanti saya akan lebih fokus di konten kreator. Karena alhamdulillah di karakteristik muslim sejak COVID 8 bulan channel karakteristik muslim sudah mencapai 102.000 subscriber dan sudah alhamdulillah mendapatkan gaji atau cuan lah istilahnya ya dari YouTube. Nah, jadi mudah-mudahan video ini menginspirasi Anda, terutama para pensiunan. Sekarang bisa Anda berkarya di zona online ya, baik di YouTube, di TikTok, di snack video, di
IG, Instagram, di mana saja ya. Pada kesempatan kali ini bagaimana cara memanage balong, memanage ikan, memanage air sehingga semuanya terkendali, terkontrol dengan manajemen yang baik dan sebuah kesatuan yang betul-betul saling keterkaitan, ketergantungan, menjadi terintegrasi, integrated system. Dan akhirnya kalau sudah pengaturannya rapi, sistematis, dan betul-betul terpola seperti ini, insya Allah kita akan bisa mengantisipasi kegagalan ikan berupa ikan mati, ikan pada berpenyakit, dan lain sebagainya ya. Insya Allah airnya juga sehat karena kita libatkan unsur teknologinya, yaitu kita berikan ini oksigen tambahan ya. Jadi kalau di balong seperti ini tentu kita harus memanage air dengan baik, yaitu air supaya oksigen yang terlarut dalam air itu tidak kurang. Nah, pakai tambahan oksigen berupa sirkulasi atau blower ya, seperti ini. Dan balong ini diisi dengan air ini ya. Tuh, airnya ditarik dari balong utama, dari balong yang kaya akan nutrisi zat-zat yang bisa menjadikan ikan tumbuh besar ya. Balong utama ini balong alami ya, karena di situ ada air yang ngocor ya. Ini air ini diisi dengan air dari kali masuk ke sini, kemudian di sini terolah di dalam balong tanah ini secara alami. Airnya bagus ya, pH airnya memadai ya, tidak kurang dari 6, dan nggak perlu dikhawatirkan ya pH-nya seperti apa, kemudian fisik biologis airnya seperti apa. Nggak terlalu menjelimet dengan teori-teori lah. Kalau Anda punya balong di pedesaan, airnya dijamin bersih, baik, jauh dari limbah pabrik, udah bagus airnya pasti. Nah, ditarik dengan 2 selang ini. Satu ini adalah mesin celup untuk dipergunakan di akuarium, satu ya. Tuh, satu. Ini satunya lagi dari sini juga mesin celup juga. Masuk ke sini 2 selang ini. Nah, maka terisilah dengan air ini ya. Satu. Ini satu lagi nih, 2 ya. Nah, 2. Kemudian masuk ke sini, ke balong ini, dan di situ itu ada kocoran lagi tuh, tumpahan dari situ. Kalau udah meluap masuk ke sini, dari sini turun ke sini. Kemudian ya seperti itulah ya mekanisme pengelolaan balong tanah dengan balong terpal secara saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Sekian saja, mudah-mudahan saja bermanfaat video kali ini, dan Anda bisa mencoba menjadi seorang pembudidaya ikan, petani ikan yang mudah-mudahan Allah memberikan rezekinya dari ikan ini ya, insyaallah. Jazakumullah atas atensi dan support Anda. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Anda dengan amal soleh yang berlimpah ganda pahalanya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.